Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam saya ini menjadi calon penghuni surga. Amin. Semoga yang menjawab salam saya ini hidupnya bahagia, sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Zainuddin, Ustadz Muhammad Khairul Naim SPD, Ustadzah SMP Zainuddin yang saya hormati, dan tak lupa pula anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul dalam suatu majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka Pondok Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak langsung saja ya kita ke materi karena sudah jam 9 kurang. Nah, materi kita hari ini tentang apa? Pembahasan tentang apa anak-anak hari ini? Tentang haid ya. Nah, sebelum kita membahas tentang haid, coba Ustazah mau tanya, darah yang keluar dari farjinya wanita itu ada berapa? Ada 3. Iya, bagus. Apa saja anak-anak? Yang pertama disebut dengan darah nifas. Yang kedua istihadhah. Yang ketiga haid. Coba apa yang dimaksud dengan darah haid itu? Apa haid itu? Haid itu apa? Darah yang keluar dari farji, ada farji ya, dari farjinya wanita ya, yang usianya berapa tadi? 9 tahun ke atas apa? Kurang. 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun hijriyah ya, diingat-ingat. Darah yang keluar dari farjinya wanita yang usia minimal ini ya 9 tahun kurang dari 16 Hijriah. Kenapa Ustazah kok Hijriah tidak Masehi? Nah, karena hitungan antara Hijriah dan Masehi itu berbeda. Kalau 1 tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari. Tapi kalau 1 tahun Masehi itu sama dengan 365 hari. Berbeda kan ya? Nah, jadi ketika anak itu berusia 9 tahun, halo? Bisa difahami? Ketika anak itu berusia 9 tahun kurang 16 hari ya, 9 tahun Hijriah ya, itu sama dengan usianya 8 tahun 8 bulan lebih 23 hari Masehi. Berarti lebih cepat mana? Masehi apa Hijriah? Lebih cepat Hijriah. Nah, sudah ya. Tadi saya jelaskan lagi istilahnya ya, menurut istilah haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya wanita yang sudah berumur 9 tahun Hijriah kurang berapa tadi? 16 hari. Tidak karena sakit ya, diingat-ingat, tidak karena sakit pada kemaluan atau luka dan tidak karena melahirkan. Coba sekarang ini dari pengertian ini ya akan saya jelaskan. Umur 9 tahun kurang 16 hari. Misalkan ada anak yang mengeluarkan darah usianya 7 tahun. Apakah itu sudah termasuk kategori darah haid?
Termasuk darah haid apa tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena usianya belum mencapai 9 tahun, berapa tadi? 16 Hijriah. 16 hari, 9 tahun Hijriah, 16 hari ya. Nah sekarang, tadi kan tidak dikarenakan sakit, kemaluan atau luka. Misalkan mohon maaf ya, selaput darah yang pecah. Itu apakah juga termasuk darah haid? Tidak. Kenapa kok tidak termasuk darah haid? Termasuk darah apa itu? Darah istihadah? Darah nifas itu apa sih? Oh, nanti akan saya jelaskan ya. Bukan darah haid, bukan darah istihadah, juga bukan darah nifas, termasuk najis. Nah, ya. Jadi selaput darah yang pecah itu termasuk najis. Setelah itu, ya, tidak karena baru melahirkan. Kalau baru melahirkan tadi disebut darah apa? Darah nifas. Sampai di sini bisa difahami ya tentang pengertian haid tadi. Sekarang istihadah. Berarti kalau istihadah itu apa? Darah yang dikeluarkan dari farjinya wanita selain darah haid dan darah nifas ya. Kalau nifas apa nifas? Nifas adalah darah yang dikeluarkan wanita yang telah melahirkan. Sudah ya, ini pengertiannya. Sekarang hukumnya. Hukum mempelajari haid ini apa sih Ustazah hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib fardu ain. Wajib itu fardu ain. Berarti apa? Wajib bagi setiap muslim. Nah, dan bagi suami yang dapat memberi pelajaran maka diwajibkan untuk mengajarkannya. Jika suaminya tidak bisa mengajarinya bagaimana? Maka tidak boleh menghalangi wanita itu untuk belajar. Iya kan? Lanjut ya. Sekarang kaidah umumnya. Masa haid dan masa suci. Paling sedikitnya haid itu berapa? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Misalkan coba kalau kita ya si fulan misalkan mengeluarkan darah jam 1 ya. Jam 1 ini mengeluarkan darah sampai dengan jam 5 misalkan. Setelah itu berhenti. Dan besoknya lagi ya, besoknya lagi jam 12 sampai jam 1 keluar lagi. Setelah itu berhenti, tidak keluar lagi. Apakah itu disebut dengan darah haid? Nah, katanya tadi sehari semalam. Sehari semalam atau apa? Batas minimalnya itu berapa? 24 jam ya. Kalau darah itu keluar secara terus-menerus ya, itu batas minimalnya 24 jam. Ini batas minimalnya. Kalau batas maksimalnya paling banyak darah haid itu keluar berapa? 15 hari. Coba Ustazah mau tanya misalkan kalau ada anak itu keluar darah selama 20 hari. Itu bisa diperinci enggak? Selama 20 hari itu apakah termasuk darah haid semuanya? Darah apa saja itu? Nah, ini pemahaman yang salah. Sekarang kita menggunakan patokan ini, batas minimalnya 1 hari 1 malam, batas maksimalnya 15 hari. Bukan itu, nggih. Nanti ada rumus untuk menentukan darah ini haid atau tidaknya. Nah, tapi adat atau kebiasaan umumnya itu biasanya berapa hari anak-anak? 1 minggu itu berapa? Ada yang 6, ada yang 7. Kita buat misalkan dalam 1 bulan itu 30 hari ya. Berarti kalau dia haidnya 6 hari, sucinya berapa? Kalau 30 hari 1 bulan. Dia haidnya 6 hari berapa berarti sucinya? 24. Kalau 7 hari? 23. Paling sedikit suci itu berapa? Paling sedikit suci berapa? Sedikit suci loh, bukan sedikit haid, sedikit suci. Berapa? Halo? Berapa kan anak-anak? 15
Kalau misalkan sucinya 10 hari, nah setelah itu dia mengeluarkan darah lagi, apakah disebut dengan darah haid? Kenapa kok tidak? Halo? Kenapa kok tidak? Karena belum mencapai batas minimal suci. Iya kan? Batas minimalnya harus berapa tadi? 15. Halo, sampai di sini paham apa tidak? Paham apa tidak? Kalau tidak paham akan saya ulangi. Halo? Paham? Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Sekarang syarat haid. Syarat haid. Darah itu disebut dengan darah haid jika memenuhi syarat ini. Ada berapa Ustazah syaratnya? Ada 4. Tadi insya Allah di pengertian sudah ada ya, termasuk syaratnya juga. Di antaranya yang pertama apa? Darah ini keluar dari wanita yang usianya berapa tadi? 9 tahun kurang 9 tahun hijriyah kurang 16 hari. Coba sekarang diperhatikan. Ada anak yang usianya 9 tahun hijriyah kurang 20 hari mengeluarkan darah. Dan dia mengeluarkan darah selama 10 hari. Apakah itu termasuk kategori darah haid? 10 hari. Kan tadi kan batas minimalnya 9 tahun kurang berapa? 16 hari. Lah ini keluarnya kurang 20 hari. Bagaimana? Harus kita perinci ya. Ada sebagian ini masuk di darah haid, ada sebagian yang masuk di darah apa? Bukan darah haid, berarti darah apa? Fasad atau darah istihadhah. Nah, tadi kan kurang 16 hari. Lah ini kurang 20 hari sudah keluar. 20 dikurangi 16 ada berapa? 4. Yang 4 hari ini termasuk darah apa? Karena belum batas minimal usia. Darah apa ini anak-anak? Darah istihadhah. Sisanya berapa? Sisanya berapa tadi? Ada berapa? Halo? Ada 10 hari kan? Keluar darahnya 10 hari. Ini sudah 4, ini termasuk darah istihadhah. Yang sisanya 6. 6 ini darah apa? Darah haid. Nah, dengan catatan 6 hari ini keluar darahnya secara terus-menerus ya. Batas minimalnya tadi 24 jam, mencapai 24 jam atau lebih. Kalau tidak sampai 24 jam ya bukan darah haid walaupun 6 hari. Kok bisa Ustazah? Iya, ini patokan ya ini ya nanti menjadi rumus ya. Jadi kaidah umum ini nanti akan saya jadikan rumus praktis supaya kalian bisa mengetahui ini termasuk darah haid atau bukan. Sudah. Darah yang keluar mencapai sehari semalam. Tadi sehari semalam itu berapa jam? 24 jam. Walaupun keluarnya sehari semalam tapi kalau tidak mencapai 24 jam bukan termasuk darah haid. Termasuk darah apa? Darah apa? Tadi darah istihadhah atau disebut dengan darah fasad ya. Tidak melebihi 15 hari bila keluar secara terputus-putus. Apakah ada yang mengalami seperti ini? Ustazah, saya itu misalkan tanggal 1 Muharram itu saya itu keluar haid dari mulai jam 12. Setelah itu sampai jam 3. Saya lihat lagi ya keluarnya dari mulai jam 12 sampai jam 3. Berapa jam berarti? Berapa jam? 12, 1, 2, 3. Berapa jam? 3 jam. Nah, kita kan harus untuk mengira-ngira darah itu keluar atau tidaknya itu kan ketika ada dua ya untuk mengira-ngira melihat darah kita itu keluar atau tidak itu ada 2. Ketika waktu sholat dan ketika darah itu ketika kita menduga darah itu berhenti. Halo? Ketika darah itu berhenti dan sebelum waktu sholat. Nah, jadi setiap sholat tidak setiap jam kita ngecek. Aku iki metu gak yo? Tidak. Tapi apa? Setiap waktu sholat, masuk waktu sholat. Tadi kan jam 12, iya kan? Nah, kita ceknya jam 3. Oh, keluar. Berarti dari mulai jam 12 ke jam 3 berapa jam? 3 jam ya, dicatat. Setelah itu nanti maghrib dilihat lagi loh, kok berhenti. Nah, berarti ini berarti apa ini?
Tidak dicatat kan ya, enggak apa namanya, enggak masuk, enggak ada, darahnya enggak keluar, sudah. Harus dicatat kalau misalkan keluarnya apa? Secara terputus. Takutnya walaupun hitungannya 15 hari, ya, tapi kalau darah tidak sampai 24 jam, itu bukan termasuk darah haid, tapi darah istihadhah. Jadi kita harus punya apa? Tanggalan sendiri, punya catatan sendiri. Beda dengan tanggalan-tanggalan yang ada di rumah, beda ya kalendernya. Kita punya kalender khusus untuk kita sendiri. Nah, itu tadi catatannya. Ketika kita datang bulan, ya, kalau dalam kondisi putus-putus ya harus seperti itu, harus dicatat. Setiap waktu harus dihitung. Paham nggih? Kalau sudah mencapai 24 jam, lebih dari 24 jam atau pas 24 jam termasuk darah haid. Tapi kalau kurang, apa Ustazah? Yaitu tadi darah istihadhah. Lah kalau darah istihadhah berarti harus bagaimana? Istihadhah itu kan darah penyakit, ya kan? Tetap kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, boleh melaksanakan puasa, iya kan? Nah, kalau kita menduganya itu ketika itu waktu puasa, menduganya ketika karena batas minimal sucinya itu sudah sesuai lebih dari 15 ya misalkan. Nah, ketika itu kita keluar, tapi keluarnya yaitu tadi putus-putus 3 jam. Bagaimana itu? Apakah kita batal? Kita batalkan puasanya? Kita batalkan apa tidak? Kan sudah mencapai batas minimal suci. Sucinya misalkan 20 hari, setelah itu keluarnya jam 12, iya kan? Nah, otomatis kita puasanya kita batalkan apa tidak? Kenapa kok tidak dibatalkan? Kan sudah mencapai batas suci, sudah lebih dari 15. Kan ini kalau kita kira kan termasuk, kalau kita yakini juga termasuk darah haid, iya kan? Tapi kita tidak tahu karena keluarnya tadi secara putus-putus. Nah, itu bagaimana itu anak-anak? Kita yakini haid ya. Jadi jam 12 dicatat. Nanti waktu asar kita cek lagi. Oh, sik metu. Berarti berapa? 12, 1, 2, 3. Nggih. Nah, asar sudah kan ya, sudah kita cek asar. Maghrib itu setelah kita lihat kok tidak keluar, maka maghrib itu kita wajib sholat apa tidak? Sholat, nggih. Apakah harus mandi besar Ustazah? Tidak. Tidak usah mandi besar, nggih. Karena kan darah apa? Darah kurang dari 24 jam. Halo, sampai di sini bisa difahami apa tidak? Bisa. Kalau tidak, disampaikan lagi biar Ustazah ulang. Paham nggih? Sampai mana tadi? Halo. Sampai mana? Maghrib nggih. Nah, maghrib tadi apa? Halo. Maghrib tadi tidak keluar, ya kan? Misalkan tidak keluarnya sampai besok subuh. Iya kan? Berarti maghrib ya tetap sholat. Isya ya sholat, misalkan. Nah, setelah itu subuhnya juga sholat, waktu sahur ya ikut sahur, ya kan? Nah, waktu duha dilihat lagi, ternyata ya tidak keluar. Nah, tetap ikut puasa, nggih. Tetap ikut puasa. Zuhurnya ternyata keluar lagi. Bagaimana Ustazah? Wis kadung iku mang wis kadung apa jenenge? Wis kadung sahur, wis kadung niat poso, ternyata keluar lagi. Bagaimana? Dibatalkan puasanya, nggih. Dibatalkan puasanya seperti orang yang haid. Karena dianggap ini haid ya, karena apa? Melihat dari batas minimalnya. Nanti kita hitung. Kalau kita hitung itu misalkan sampai 15 hari itu mencapai 24 jam ya, sampai 15 hari itu mencapai 24 jam darah itu keluar, maka dari hari yang pertama sampai hari yang ke-15 itu dianggap haid. Dianggap apa? Lah, kalau dianggap haid tadi sholatku ya apa Ustazah? Puasaku ya apa? Ustazah. Aku kadung melok poso sing wingi sing kedua. Bagaimana itu? Iya, tidak sah. Berarti puasanya wajib diqodho. Karena sholat, untuk sholatnya, untuk sholatnya, kalau memang orang ketika haid kan memang dilarang untuk melaksanakan sholat ya. Berarti tidak wajib
qadha. Tapi sholatnya tidak sah yang kita kerjakan tadi karena hukum darah yang keluar dari hari pertama sampai hari ke-15 itu bukan termasuk darah istihadah tapi darah haid karena sudah mencapai 24 jam. Oke. Tidak melebihi 15 hari bila keluar secara terputus-putus. Paham nggih? Tapi dengan catatan harus apa? Mencapai 24 jam. Intinya 24 jam itu terbentang dalam 15 hari. Paham nggih? Darah keluar setelah masa suci 15 hari. Ini syaratnya. Jadi kalau darahnya keluarnya itu tidak sampai 15 sucinya tidak sampai 15 ya. Misalkan sucinya hanya 10 hari. Setelah itu keluar darah, apakah itu termasuk darah haid? Halo? Sucinya 10 hari. Setelah itu keluar darah. Keluar darah lagi. Apakah itu termasuk darah haid? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena belum mencapai batas minimal suci. Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah. Oke. Lanjut. Sekarang saya beri rumus untuk memahami haid. Untuk menentukan darah ini termasuk darah haid atau bukan. Oke. Dicatat ya. Yang pertama, umur anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun hijriah. Halo, sudah dicatat? Umur anak gadis tidak boleh kurang dari 9 tahun hijriah. Ini rumus untuk memahami haid. Nah, sudah? Yang kedua, darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Terbentang selama 15 hari. Saya ulangi, darah tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang selama 15 hari. Sudahkah? Halo? Sampun? Sudah. Lanjut, yang keberapa ini? Tak kira keempat. Sudah ya, yang ketiga. Yang ketiga, darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Sudah? Sudah. Yang keempat, darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Saya ulangi, darah harus didahului oleh suci minimal, saya ulangi, darah harus didahului oleh suci minimal 15 hari. Sudah? Sudah. Yang terakhir, berarti yang keberapa ini yang terakhir? 5. Berarti rumusnya ada berapa? 5. Darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Saya ulangi, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Sudah? Sudah. Misalnya, contoh ya ini ya. Ada adik sampean misalkan, tanya atau saudara, saya ini loh keluar darah haid apa tidak ya? Dia ragu-ragu.
Nah, apa yang harus kita ketahui dulu kalau melihat rumus ini? Apa yang harus ditanyakan? Saya ini loh keluar darah haid apa tidak ya? Apa? Yang pertama umur. Umurmu piro? Umurmu berapa? Usiamu berapa? 15 tahun. Masuk di rumus? Masuk, ya. Setelah itu berapa hari? 5 hari secara terus-menerus. Masuk enggak? Di rumus nomor berapa? 2. Sama berapa? Kan secara terus-menerus. Nah, kurang dari 15 hari enggak ini? Kurang dari 15 hari enggak ini 5 hari ini? Iya, berarti masuk di rumus nomor berapa? 2 dan 3. Tadi kan secara terus-menerus berarti otomatis lebih dari 24 jam. Dan kurang dari 15 hari. Sudah ya? 1, 2, 3 sudah. Oke. Setelah itu apa lagi yang ditanyakan tadi? Sucinya berapa sebelum haid? Iya kan? Sucinya 20 hari. Masuk enggak? Masuk. Karena batas minimal suci berapa tadi? 15. Masuk. Meyakini. Iki pasti apa? Pasti haid. Kamu habis melahirkan enggak? Ya enggak lah. Wong aku sih belum menikah. Iya kan? Berarti termasuk darah apa ini? Darah haid. Sampai di sini bisa difahami? Nah, ini 5 rumus ini ya sebagai apa nanti patokan. Lagi misalkan. Coba ya. Sama tanya, aku ini haid apa tidak ya? Dia ragu. Usiamu berapa? Berapa usianya? 20 tahun. Masuk? Masuk. Setelah itu berapa haidnya? Berapa hari keluar darahnya? Misalkan keluarnya selama 10 hari. Tapi keluarnya putus-putus. Setiap harinya itu keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam. Berapa kalau 10 hari kali 2 jam? 20, masuk enggak? Nah, di situ sudah bisa disimpulkan kan ya? Karena tidak mencapai 24 jam berarti wis ketok iku apa? Darah apa? Darah istihadhah. Iya kan? Betul 10 hari tapi keluarnya secara terputus-putus, enggak sampai 24 jam. Setiap harinya keluar 2 jam, 2 jam, 2 jam. Lah 2 dikali 20 berapa? 2 kali 10 ada 20, enggak sampai 24 jam. Padahal sudah memenuhi syarat yang lainnya kurang dari 15 hari, ya kan? Setelah itu apalagi tidak dikeluarkan dari tidak dikeluarkan dari kelahiran ya. Nah, darah tidak boleh didahului oleh kelahiran dan sucinya sudah lebih dari 15 hari. Karena apa? Karena itu tadi setelah dihitung tidak mencapai batas minimalnya, tidak sampai 24 jam. Sampai di sini bisa difahami anak-anak, bisa dimengerti, bisa menentukan darah haid sendiri. Nah, jadi ketika kalian mengalaminya secara putus-putus, kalian harus cepat-cepat bawa catatan ya, pulpen sama buku untuk mencatat. Dari mulai jam 12 sampai jam 3 ini keluar. Nanti dicek lagi ketika waktu masuk sholat. Paham nggih? Paham. Bisa dilanjut? Kurang 10 menit, nggih, sebentar. Nah, perkara yang haram ketika haid apa saja? Halo? Perkara yang haram ketika haid. Apa yang tidak boleh dilakukan? Sholat, apalagi? Puasa. Lek sholat tidak wajib mengqadha kan nggih, kecuali dengarkan Ustazah, kecuali ketika kalian itu keluar darahnya itu ketika misalkan waktu zuhur, misalkan jam 1 ya. Nah, kalian belum melaksanakan sholat zuhur. Halo? Belum melaksanakan sholat zuhur. Nah, ketika kalian lihat, kalian cek ternyata keluar darah. Otomatis belum sholat zuhur, otomatis gimana sholatnya? Diqadha. Kapan mengqadhanya? Setelah selesai haidnya, berarti ketika suci ya. Bisa cara mengqadhanya. Bagaimana? Tadi sholat zuhurnya ada berapa?
yang apa namanya? Yang tidak kita kerjakan berapa kali sholat duhurnya? Cuma 1 kali, berarti yang dikodok hanya 1 ya. Berarti ketika suci kita wajib mengkodoknya. Bisa niatnya? Bagaimana niatnya? Sama ya. Cuma yang biasanya kalau kita sholat sendiri kan adaan lillahi ta'ala, itu diganti dengan qodoan lillahi ta'ala. Ya itu sholat tidak wajib dikodok kecuali kalau waktu masuk sholat kita belum sholat dan datang haid ya, maka kita wajib apa? Mengkodoknya. Apalagi puasa. Kalau puasa wajib dikodok enggak? Wajib. Kalau apa namanya? Haidnya 5 hari maka wajib mengkodoknya berapa hari? 5 hari sesuai dengan haidnya ya. Tawaf, kalau tawaf, halo, tahu tawaf? Tahu? Halo? Langsung saja nggih. Iktikaf, iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid. Selanjutnya masuk masjid khawatir kotor. Nggih, takutnya nanti kalau kita masuk masjid takutnya nanti apa darah kita apa? Menetes ya kan? Nah, baca dan menyentuh Al-Qur'an. Bersuci. Bersuci itu seperti apa? Kayak wudhu, ya kan? Nah, wudhu kan bersuci. Itu bagi wanita yang haid hukumnya apa? Haram. Dijatuhi talak, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bersuci atau mandi janabat. Sudah bisa anak-anak cara mandi besarnya? Niatnya bagaimana? Nawaitul? Halo? Niatnya bagaimana? Nawaitul? Siapa yang bisa membantu Ustaz? Niatnya bagaimana? Ayo bareng-bareng nawaitul. Halo? Sudah pernah mandi besar apa tidak? Sudah pasti tahu nawaitul wus. Aswari apa akbari? Hati-hati ya. Ini hadasnya bukan hadas kecil tapi hadas besar. Akbari fardhol lillahi ta'ala. Nah, tapi sebelum mandi tidak langsung mandi wes aku iki suci, tidak. Tapi harus apa dulu? Nah, oleskan kapas pada bagian farji yang wajib dibasuh ketika istinja. Dicek dulu. Iki wes bersih apa durung? Iki wes bersih, wes putih baru aku apa? Aku bersuci, ya kan aku harus mandi. Itu tadi niatnya. Nah, sekarang contoh problem ya. Nah, halo. Coba anak-anak nggih, ini dijawab. Dijawab. Ustazah yang memberikan pertanyaan, kalian yang menjawab. Mengeluarkan darah haid sebelum batas awal haid. Misalnya umur 7 tahun. Itu bagaimana hukumnya? Termasuk darah haid apa tidak? Tidak. Karena batas minimalnya tadi berapa? 9 tahun. 9 tahun Hijriah kurang 16 hari. Yang kedua, mengeluarkan darah haid tapi hanya sedikit. Tidak sampai 1 hari, kemudian besoknya keluar lagi, terus mampet lagi. Termasuk haid apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena tidak mencapai batas minimalnya. Berapa batas minimalnya? 24 jam. Berarti kalau seperti ini kasusnya, apakah dia sholat? Boleh sholat? Boleh. Apakah harus mandi besar? Tidak. Pinter. Selanjutnya, haid telah selesai tapi belum mandi. Ini gimana ini? Wes engko ae. Ditunda-tunda.
Wes meneai. Boleh gitu? Nah, sekarang sudah tahu, jadi jangan ditunda-tunda. Ya. Mengeluarkan darah haid pada waktu zuhur dan belum sholat. Ini bagaimana? Harus mengqadha sholat zuhurnya ketika suci. Mengeluarkan darah haid pada waktu zuhur dan sudah sholat. Bagaimana? Ya sudah. Enggak punya tanggungan, sudah selesai sholat zuhurnya. Tinggal dihitung darah haidnya. Sudah mencapai batas minimalnya apa? Belum. Iya kan? Nah, selanjutnya. Mengeluarkan darah selain masa haid dan nifas. Apa berarti kalau mengeluarkan darah selain haid dan nifas? Termasuk apa? Darah apa? Darah fasad tadi ya, darah istihadhah. Kalau nifas tadi apa anak-anak? Nifas darah yang dikeluarkan wanita yang telah melahirkan. Nah, sekarang coba ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Orang yang hafal Al-Quran itu bagaimana ketika haid? Kalau ingin membaca Al-Quran. Tadi kan di awal tadi kan sudah ya hal-hal apa? Perkara yang haram ketika haid, tidak boleh membaca dan tidak boleh menyentuh. Nah, ini ada sebagian ulama ya, halo, menurut madhab Imam Maliki ya, bagi wanita, halo, wanita yang apa tadi Ustazah? Wanita yang apa? Hafal Al-Quran. Kalau misalkan nek gak moco, kok gak ada khawatir hafalannya hilang, malah dosa. Nah, ini sebagian ulama yang mengikuti madhab Maliki ini memperbolehkan. Hampir semuanya madhab baik itu Hanafi, Hambali, Syafi'i itu tidak haram hukumnya, tidak memperbolehkan. Tapi sebagian ulama dari Imam Maliki ini memperbolehkan dengan catatan diniati untuk berzikir. Loh Ustazah, kalau misalkan kita sebagai pelajar bagaimana? Halo, bagaimana? Ya ini tadi kalau kita mengikuti pendapat dari sebagian ulama madhab Imam Maliki itu diperbolehkan dengan catatan apa? Diniati untuk berzikir. Guru ngaji ya, guru apa? Guru ngaji, para penghafal Al-Quran dan kalian ketika membaca Al-Quran misalkan mendapatkan tugas dari ustazah untuk apa? Menghafalkan ayat misalkan ya kan. Nah sudah dihafalkan dari sebelumnya. Aku wis ngafalno tapi kok aku saiki apa? Keluar darahku kok keluar haid. Ini bagaimana? Nah itu tadi diniati zikir diperbolehkan kalau mengikuti apa pendapat sebagian dari pendapat ulama dari sebagian ulama dari madhab Maliki. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, karena sudah waktunya pergantian jam ya, saya akhiri anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya, membawa berkah bagi kita semuanya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.